Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan saya Septina Praditya Malik dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 29. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk belajar materi PPKN bab kelima, yaitu tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk langsung saja kita mulai belajar. Oke guys, sebelum kita masuk ke materi, nah di sini ada posisi silang negara Indonesia, baik dari segi penduduk, ideologi, demokrasi Pancasila, ekonomi Indonesia, masyarakat, kebudayaan, dan sistem pertahanan dan keamanan. Oke, Indonesia berdasarkan penduduknya terletak di antara daerah berpenduduk padat, yaitu di belahan utara, dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. Sedangkan untuk ideologinya, ideologi Indonesia terletak di antara ideologi komunis dan liberalis. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, yaitu Asia Daratan bagian utara, serta demokrasi liberal di bagian selatan. Nah, kalau untuk ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kalau untuk kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur, yaitu di sebelah belahan utara, dan kebudayaan barat di belahan selatan. Dan yang terakhir, untuk sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di bagian barat, selatan, dan timur. Oke, selanjutnya ada 4 macam istilah yang perlu kita ketahui perbedaan atau pengertiannya. Yang pertama yaitu ancaman. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, dan politik. Yang kedua ada tantangan. Tantangan adalah suatu usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Dan yang ketiga ada hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang terakhir ada gangguan, yaitu usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Oke guys, sekarang kita masuk ke ancaman terhadap NKRI di bidang Ipolexosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yuk langsung saja kita ke materinya. Oke guys, untuk ancaman di bidang ideologi, contohnya yang pertama, masuknya paham komunisme dan liberalisme. Yang kedua, munculnya paham-paham radikal dan ekstrim dari dalam maupun luar negeri. Dan yang ketiga, pemberontakan serta gerakan separatisme yang ingin merubah ideologi. Selain itu guys, ada contoh-contoh yang lain. Misalnya, sikap mau menang sendiri, kemudian provokasi yang mengandung unsur sara, sikap apatis terhadap pemerintah, dan adanya stereotip dalam suatu masyarakat. Nah, akibat yang ditimbulkan dari ancaman di bidang ideologi ini antara lain munculnya gerakan separatisme yang merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melemahnya pengetahuan masyarakat Indonesia terkait ideologi Pancasila, dan rusaknya pola pergaulan, sopan santun, tata krama yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Lanjut, untuk yang ancaman di bidang politik. Contoh ancaman dari luar di bidang politik yaitu adanya intimidasi, kemudian provokasi, dan juga blokade politik.
Sedangkan contoh ancaman dari dalam yaitu penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan pemerintah serta adanya aksi separatisme. Nah, untuk ancaman di bidang ekonomi, contohnya yaitu adanya globalisasi perekonomian, kemudian kedatangan barang-barang dari luar dengan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Oke guys, untuk yang poin kedua, ini merupakan dampak dari adanya globalisasi perekonomian. Kemudian contoh ancaman di bidang ekonomi lainnya yaitu perekonomian negara dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat adanya persaingan pasar bebas, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi dan buruknya prospek pertumbuhan ekonomi serta turunnya pendapatan nasional. Nah, oleh karena itu, negara Indonesia menerapkan sistem perekonomian rakyat yang sangat cocok untuk menghadapi ataupun mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, sistem ekonomi kerakyatan ini menghindari hal-hal berikut. Yang pertama, sistem free fight liberalis yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi liberal. Sistem etatisme yang berarti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang terakhir, pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Selanjutnya, ancaman di bidang sosial budaya. Contoh ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari luar, yaitu adanya gaya hidup konsumtif, kemudian munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, kemudian sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri, munculnya westernisasi atau gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat, kemudian memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan, serta lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari dalam, misalnya ada kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, kemudian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contoh dari ancaman bidang pertahanan dan keamanan yang pertama yaitu agresi, kemudian ada invasi yang merupakan agresi terbesar, kemudian pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Nah, teman-teman semua, contoh konflik yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia terkait permasalahan ataupun ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, misalnya yang pertama, batas perairan Indonesia-Malaysia mengenai Ambalat, di mana seperti yang kita tahu, Pulau Sipadan dan Likitan telah diakui sebagai pulau yang dimiliki oleh Malaysia. Kemudian contoh konflik yang kedua yaitu batas perairan Indonesia-Filipina mengenai Pulau Miangas, di mana Filipina mengklaim kepemilikan Pulau Miangas sebagai bagian dari negaranya karena kedekatan geografis Pulau Miangas terhadap Filipina. Gimana? Masih semangat kan? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Nah,
Kita dapat menggunakan pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Pendekatan ke dalam yaitu dengan penguatan penyelenggaraan pemerintah negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bertanggung jawab. Kemudian, penguatan lembaga legislatif, serta penguatan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi masyarakat. Sedangkan untuk pendekatan keluar dapat dilakukan dengan cara yang pertama di lingkungan internal melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil dengan peningkatan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat, serta penguatan dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, di lingkungan regional, politik dan diplomasi Indonesia harus aktif dan berperan dalam membangun dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam kerangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri. Yang ketiga, di lingkungan supraregional, politik luar negeri dikembangkan melalui hubungan bilateral yang harmonis, terpelihara, serta diwujudkan dalam kerjasama yang lebih konkret. Dan yang keempat, di lingkungan global, politik luar negeri harus memainkan perannya secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam atau OKI, dan Forum Regional ASEAN atau ARF. Nah guys, selanjutnya untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi, strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menciptakan lapangan kerja padat karya, yang kedua, pembangunan infrastruktur, yang ketiga, menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang keempat, pemilihan teknologi tepat guna untuk mengurangi pengangguran, yang kelima, membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara lain, serta yang keenam, menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Nah, untuk sistem ekonomi kerakyatan ini sudah diterapkan oleh bangsa Indonesia. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik, pertanian dijadikan sebagai prioritas utama, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak tergantung pada badan-badan multilateral, serta mempercepat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Selanjutnya, untuk menghadapi ancaman bidang sosial budaya yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama, memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental untuk melahirkan toleransi. Yang kedua, memberantas peredaran obat terlarang dan miras. Yang ketiga, memblokir situs-situs pornografi. Yang keempat, menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang kelima, melakukan pagelaran budaya di Indonesia serta menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Next, strategi menghadapi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dengan membuat sistem pertahanan Sishan-Kamrata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara saling menghormati dan menjalin hubungan dengan sesama masyarakat, serta bertekad kuat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membangun sistem pertahanan yang kuat. Nah, teman-teman, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang sistem pertahanan yang bersifat semesta, melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Nah, sistem dari pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini memiliki ciri-ciri yang pertama, kerakyatan, yaitu
Orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. Dan yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sebenarnya untuk strategi menghadapi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu sudah tercantum dalam pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, untuk ayat pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Ayat keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan ayat yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Oke guys, cukup sekian sesi belajar kita pada kesempatan kali ini, dan itulah materi singkat terkait pelajaran PPKN bab yang kelima, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.